Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik. Di antaranya, pemerintah menyiapkan gas dimethyl ether atau DME sebagai hasil dari hilirisasi batubara kalori rendah sebagai pengganti LPG di masa depan. DME dinilai memiliki karakteristik mirip dengan gas LPG, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi nilai impor energi nasional. Penggunaan drone dalam konflik bersenjata telah mengubah cara peperangan modern. Teknologi global kini memicu untuk mengembangkan sistem penangkal yang lebih canggih guna menghalau ancaman. Penasaran? Karena itu, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Kemajuan teknologi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membawa kemudahan, namun di sisi lain juga memberikan ancaman. Di dunia pendidikan, penggunaan AI nyatanya sudah tidak asing lagi. Namun, penggunaan AI dengan hasil instan bagi anak usia sekolah berpotensi melunturkan sisi kreativitas berpikir pada anak. AI atau Artificial Intelligence saat ini hadir untuk memudahkan setiap sisi kehidupan masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan berbasis teknologi ini nyatanya memiliki dampak ganda. Di satu sisi mempermudah kehidupan, namun di sisi lain jika tidak digunakan dengan bijaksana justru menjadi suatu ancaman. Buatkan saya poster pendidikan. Di dunia pendidikan misalnya, AI kerap digunakan untuk tugas siswa. Tidak salah memang, namun penggunaan secara terus-menerus bahkan hingga ketergantungan dikhawatirkan dapat mematikan kreativitas dan daya juang anak-anak. Beberapa siswa mengaku pernah menggunakan AI sebagai alternatif penyelesaian tugas di kala terdesak. Namun mereka tidak memungkiri hasil instan yang dikeluarkan AI membuat mereka akhirnya lebih fokus pada hasil dibanding proses pembelajaran. Selain itu, mereka yang pernah menggunakan AI ini juga menganggap bahwa tidak semua jawaban yang diberikan AI tepat sehingga akhirnya tetap diperlukan konfirmasi ulang melalui buku. Oke, di suatu saat saya ingin mengerjakan tugas, tapi guru saya itu menyarankan bahwa hari ini adalah tugas terakhir dan harus dikumpulkan sekarang. Disitulah saya kayak deg-degan banget nih, waduh saya belum mengerjakan tugas tapi disuruh ngumpulin, takutnya nilai saya itu nggak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk ke AI dan minta tolong bantuan AI untuk mencarikan soal tugas saya, seperti itu. Kalau ketergantungan sih tidak seberapa ya Kak, tapi emang kalau ketergantungan itu berawal dari kebiasaan kita terlalu sering menggunakan AI, atau kadang AI itu memang kalau sudah tergantung pada kita atau kita tergantung pada AI itu juga susah sih buat keluarnya. Biasanya ngerjain tugas apa dan gimana sih cara kerjanya? Mungkin kalau saya sih kesusahan di matematika ya Kak ya, jadi mungkin saya bisa foto soal di buku lalu saya bisa kirim ke AI. Kadang-kadang valid, kadang-kadang kurang efektif juga sih untuk digunakan AI itu. Di sisi lain, pihak sekolah tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari. Sehingga dari sisi pendidikan, khususnya sekolah, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun agar kreativitas daya berpikir kritis anak tetap berkembang, biasanya sekolah akan memberikan tugas-tugas yang mengedepankan riset dan diskusi, sekalipun ada keterlibatan teknologi. Mungkin kami menggunakan 50-50. Jadi kalau misalnya setelah ada acara elaborasi untuk mengelaborasi informasi, kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi AI, kemudian anak-anak kita persilahkan untuk menuangkan dengan handwriting di penta konsep mereka, ke produk atau karya mereka, yang produknya itu ada sebagian yang tetap menggunakan kecanggihan teknologi dengan Canva misalnya, tapi di sisi lain ada tugas yang harus mereka tulis dengan tangan, handwriting. Jadi karena terus terang Mbak, anak-anak zaman sekarang tulisannya jelek-jelek. Tulisannya kurang terasa karena mereka lebih terampil jempol mereka daripada menuliskan yang bagus. Bahkan melukis atau apa itu juga poster itu mereka masih sering nanya, Bu Rizky kalau misalnya digital boleh enggak di print gini gitu.
boleh. Tapi akhirnya mereka banyak yang memilih itu, akhirnya kami buat 2 jalur misalnya kalau ada pengumpulan itu. Oke, yang kali ini anak-anak mengumpulkan yang handwriting, jadi poster atau peta konsep yang kalian tulis sendiri. Baru Fornes gitu, mereka tetap wah gitu, kadang-kadang mereka agak kecewa juga. Nanti ada kamu dikasih kesempatan itu. Jadi kita usahakan agar seimbang. Dari sisi psikologi ada plus minus dalam penggunaan AI. Sisi positifnya, anak-anak memiliki sumber lebih banyak hingga efisiensi waktu dalam pengerjaan tugas. Namun, jika dilihat dari sisi negatif, AI ini dapat memicu ketergantungan sehingga pola berpikir anak kurang terlatih. Di usia-usia berkembang, supervisi pengawasan dari orang tua dan guru terhadap anak dalam penggunaan teknologi masih sangat dibutuhkan. Baik pihak guru, orang tua, atau pendamping anak selama proses belajar mereka perlu memahami dulu bahwa anak sekolah, anggaplah kita usia 7 tahun sampai 11 tahun di usia-usia awal sekolah itu ya, sekolah dasar, mereka itu tahapan berpikirnya operasional konkret. Nah, operasional konkret ini kan diharapkan mereka itu dapat latih kemampuan mereka untuk mulai berpikir secara logis, mulai berpikir secara sistematis itu seperti apa. Kalau ini tidak dilatih, tidak disupervisi bahwa kalau misalnya ada masalah itu penguraiannya seperti apa nih gitu. Dengan kalimat konkret atau kata konkret kita memahami bahwa berarti anak itu butuh praktik. Jadi kita juga perlu seimbangkan. Kalau misalnya di ChatGPT, dari teknologi itu kita tinggal kasih prompt-nya, habis itu muncul jawabannya, begitu kan ya. Tapi kalau misalnya praktik, anak akan lihat secara langsung prosesnya seperti apa. Pada akhirnya kemajuan teknologi tidak dapat kita tolak. Sebagai masyarakat, kita harus beradaptasi dengan kecanggihan tersebut. Kecerdasan buatan hadir untuk membantu manusia, namun bukan untuk menggantikan proses berpikirnya. Gia Clarissa, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah menyiapkan gas dimethyl ether atau DME sebagai hasil dari hilirisasi batubara kalori rendah sebagai pengganti LPG di masa depan. DME dinilai memiliki karakteristik mirip dengan gas LPG sehingga dapat digunakan untuk mengurangi nilai impor energi nasional. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Di tengah isu transisi energi masyarakat, sekitar tambang batubara PT Bukit Asam Tbk di Kabupaten Muara Enim mendapat keuntungan berlipat dengan menanam tanaman kalianda merah. Tanaman ini dipasok ke PLTU di sekitar tambang sehingga menghasilkan cuan bagi para petani yang dahulu berprofesi menjadi penambang ilegal batubara. Zailani tampak bersemangat merawat kaliandra merah yang menjadi harapan hidupnya. Mantan penambang ilegal batubara yang banting setir menjadi petani penyedia bibit tanaman reklamasi tambang ini terlihat tekun mengecek satu persatu tanaman yang akan segera diambil oleh PT Bukit Asam sebagai bahan wood pellet atau bahan pencampur batubara pembangkit listrik tenaga uap. Dari bertani kaliandra, pria berusia 43 tahun ini kini mampu menginspirasi dan mengajak 11 kepala keluarga lainnya untuk berpindah profesi dari penambang liar menjadi petani bibit kaliandra. Sebelum bergabung di sini, kemarin rata-rata pegawai kita nih pernah bekerja di mantan pekerja tambang ilegal ya. Jadi dengan bekerja di sini beliau kan intinya mendapatkan ilmu, bukan hanya sekedar uang tapi mendapat ilmu tentang cara budidaya tanaman. Akhirnya beliau bisa mengaplikasikan ke rumahnya masing-masing untuk pertanian. Zailani mengaku rasa takut dikejar aparat dan resiko bertaruhnya nyawa saat bekerja di tambang ilegal kini sudah sirna. Ia merasakan kebahagiaan menjadi petani karena usahanya mampu meraup cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan dari tanaman kaliandra merah. Bahkan dirinya kini sudah mampu memberikan gaji per bulan kepada para anggota yang mulai mengikuti profesinya.
Tanaman kaliandra merah dewasa umur 8 hingga 10 bulan yang ditanam masyarakat tersebut dibeli dan diolah oleh PT Bukit Asam menjadi wood pellet. Pabrik pengolahan kaliandra yang diresmikan Oktober 2024 di Tanjung Enim tersebut memiliki kapasitas 200 kg per jam. Pelet tersebut dapat digunakan sebagai bahan campuran batu bara atau co-firing untuk membangkit listrik tenaga uap mulut tambang terbesar se-Asia Tenggara, yaitu PLTU Sumsel 8 dengan kapasitas 2 kali 660 MW. Dan ini adalah PLTU terbesar di mulut tambang se-Asia Tenggara. Saya kira tepuk tangan, ini PLTU kebanggaan masyarakat Sumsel juga, jadi terbesar bukan hanya di Sumatera tapi se-Asia Tenggara, Pak. Dan Bapak bisa lihat di belakang sana, teknologi terbaru kita pakai, tidak ada asap hitam, Pak. Jadi boleh dilihat cerobong-cerobongnya bersih. Dan ini dari yang standar PLTU lama, emisinya jauh lebih rendah. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Bisman Bahtiar secara daring menyebut, pengelolaan tambang wajib mengacu pada kaidah pertambangan yang baik serta memiliki prinsip menjaga keberlanjutan atau sustainability masyarakat sekitar. Atau tidak itu satu tergantung perencanaan. Ya kan? Perencanaannya ini visible enggak, dengan studi enggak, ya kan gitu. Kalau yang kedua adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaannya. Pelaksanaannya tentunya harus dengan pembinaan, didampingi dengan pemberdayaan, dengan konsultan, dan terukur dalam perkembangannya di dalam jangka panjang. Yang ketiga tentunya juga ada mekanisme monitoring dan evaluasi. Bisman berpendapat, pemberdayaan masyarakat oleh PT Bukit Asam melalui program SIBA pembibitan kaliandra merah tersebut sebaiknya jangan hanya seremonial dan formalitas semata. Masyarakat sekitar tambang harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas kehadiran tambang di lingkungan sekitar rumah tinggal. Agung Happy, Maranatha, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Pemerintah menyiapkan gas di metal ether atau DME sebagai pengganti LPG di masa depan. DME dinilai memiliki karakteristik mirip dengan gas LPG sehingga dapat digunakan untuk mengurangi nilai impor energi nasional. Lantas, apa itu DME? Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Pemerintah menilai perlu mendiversifikasi energi yang masih disubsidi oleh negara akibat gejolak politik global yang mendongkrak harga. Dimethyl ether atau biasa disebut DME dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan impor LPG 3 kg karena berasal dari pengolahan batu bara yang terhampar melimpah di Indonesia. Lantas, apa itu DME? Dan apakah masyarakat sudah mengenal gas tersebut? Oh, kebetulan saya belum tahu ya Kak untuk DME. DME itu apa ya? Terus kalau misalnya itu nanti buat ganti gas gimana? Oh, kalau untuk ganti gas sih kebetulan kan kita pengguna gas itu setiap hari kan. Itu pokoknya berkebutuhan itu tuh setiap hari. Kebetulan kalau misalnya itu diganti, pokoknya harus sedia terus ya, jangan sampai langka dan harganya tentunya harus murah. DME belum. Nah, kalau itu sebagai pengganti gas LPG 3 kilo seperti apa pendapatnya? Boleh sih itu layak untuk masyarakat ya. Tapi perlu sosialisasi dulu kayaknya karena kita belum paham nih ibu-ibu. DME apa itu ya? Baru dengar saya. Baru dengar ya? Iya. Nah itu rencana untuk mengganti gas LPG 3 kilo dari batu bara. Pendapatnya gimana? Wah, boleh juga sih usulannya, cuman apa tidak pengganti untuk mengganti tabung gas 3 kilo itu apa efisien atau apa dari segi harga, dari segi kualitas dan keamanannya bagaimana? Karena kan ini saya terus terang baru saya dengar ya. Ternyata sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu DME. Berdasar laman Kementerian ISDM, dimethyl ether atau DME adalah senyawa ether paling sederhana mengandung oksigen dengan rumus kimia CH3, OCH3 berwujud gas dengan proses pembakaran lebih cepat dari LPG. Karakteristik DME memiliki kesamaan sifat kimia maupun fisika dengan LPG.
Oleh karena itu, infrastruktur LPG yang ada saat ini seperti tabung, tangki penampung, atau saluran distribusi LPG bisa digunakan untuk DME. DME bisa diproduksi dari berbagai sumber energi, antara lain biomasa, coalbed metan, CBM atau gas metana batubara. Namun saat ini, batubara kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DME karena tersedia melimpah di tanah air. Sejak saya jadi Menteri Investasi, udah mau bikin DME. Tapi hantunya banyak yang menantang ini. DME ini adalah hasil hilirisasi daripada batubara low kalori untuk kita konversi dia untuk menjadi pengganti LPG. Waktu di zamannya Pak Jokowi, udah groundbreaking, waktu saya jadi Menteri Investasi, tapi di-intercept di tengah jalan. Push. Waktu itu belum jadi ketum partai soalnya. Jadi masih bisa di-intercept. Belum jadi ketum partai, tapi kalau sekarang, jangan coba-coba intercept. Saya kasih tahu memang. Per kilogram DME memiliki kandungan panas sebesar 7.749 kilokalori, sementara kandungan panas LPG berada di angka 12.076 kilokalori. Kendati demikian, DME memiliki massa jenis yang lebih tinggi, sehingga perbandingan kalori antara DME dengan LPG berada di angka 1:1,6. DME dinilai mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan mengurangi gas rumah kaca hingga 20%. Penggunaan LPG per tahun per rumah tangga menghasilkan emisi 930 kg CO2. Apabila diganti dengan DME, emisi akan berkurang menjadi 745 kg CO2. Selain itu, pembangunan pabrik pengolahan batu bara menjadi DME pertama di Indonesia juga bakal menggunakan teknologi rendah karbon. Oh iya dong, jadi salah satu teknologi yang berkembang di batu bara itu untuk gasifikasi, istilahnya Clean Coal Technology, CCT. Itu bisa mengurangi emisi sekitar 30-40% dibandingkan batu bara dibakar seperti biasa. Dan ini teknologi sudah berkembang. Di China, di Afrika Selatan, di Jerman sudah berkembang. Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu 29 April 2026 melanjutkan proyek hilirisasi gasifikasi batubara menjadi DME yang sempat mandek akibat hengkangnya investor dari Amerika Serikat. Percepatan pengolahan batubara menjadi DME di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini dilakukan oleh Danantara melalui dua holding BUMN yaitu PT Pertamina Persero dan PT Mineral Industri Indonesia atau MINID. Adapun PT Pertamina Patra Niaga akan bergerak sebagai off-taker atau pembeli produk DME dan PT Bukit Asam Tbk sebagai operator produksi DME. Proyek hilirisasi Coal to DME ini proyek yang sangat strategis sebagaimana arahan Pak Presiden sejalan dengan Astasita nomor 2 ya, swasembada energi dan juga Astasita nomor 5 terkait dengan hilirisasi khususnya Coal to DME ini akan mereduksi substitusi import LPG sebagaimana kita tahu per tahunnya kurang lebih kita import LPG itu kurang lebih 7 juta metrik ton. Dan ini DME ini akan menjadi proyek yang bisa mensubstitusi import LPG. Pertamina dalam hal ini akan kolaborasi dengan MINID dan PTBA yang akan develop proyek Coal to DME ini. Pertamina sebagai off-takernya melalui Pertamina Patra Niaga dan akan mendistribusikan kepada masyarakat sebagai pengganti LPG mereduksi impor. Fasilitas produksi DME tersebut direncanakan beroperasi dalam 3 tahun ke depan dengan kapasitas input atau feedstock berupa batubara loreng atau batubara kalori rendah sebesar 7 juta ton untuk menghasilkan DME sebesar 1,4 juta ton per tahun. Konsumsi LPG bersubsidi secara nasional pada tahun 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton. Ironisnya, produksi LPG dalam negeri hanya mampu memenuhi 1,91 juta metrik ton. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan impor LPG sebesar 7,47 juta metrik ton dengan menelan subsidi hingga 87 triliun rupiah per tahun. Hingga Desember 2025, berdasarkan data Kementerian ISDM, sebanyak 73,7 juta nomor induk penduduk atau NIK telah terdaftar dalam program subsidi tepat sasaran LPG. Artinya, masih banyak rumah tangga, usaha mikro, nelayan, petani, serta masyarakat Indonesia lainnya yang membutuhkan bahan bakar gas subsidi setiap hari. Agung Happy, Maranatha, Jakarta. Penggunaan drone dalam konflik bersenjata telah mengubah cara peperangan modern.
Senjata yang murah dan mudah digunakan kini menjadi ancaman serius bagi sistem pertahanan konvensional. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Penggunaan drone dalam konflik bersenjata telah mengubah cara peperangan modern. Senjata yang murah dan mudah digunakan kini menjadi ancaman serius bagi pertahanan konvensional. Kondisi tersebut memicu perlombaan teknologi global untuk mengembangkan sistem penangkal yang lebih canggih guna menghalau ancaman. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, teknologi penangkal drone menjadi garis depan pertahanan baru. Salah satu sistem yang kini diandalkan adalah Falcon Shield, sebuah jaringan terintegrasi yang menggabungkan radar, sinyal radio, dan kamera jarak jauh untuk mendeteksi hingga melumpuhkan serangan. Sistem ini mampu memantau berbagai sensor secara real-time, bahkan untuk mendeteksi pergerakan sekecil apapun di langit pada jarak yang sangat jauh. Meskipun dibantu oleh perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI, keputusan akhir untuk menetralisir ancaman tetap berada di tangan operator manusia. So you have now this small aircraft kind of in the lens, and you can look at it. Who makes that ultimate decision? Is this a threat? Is that AI? Is that a human? Is that No, it's always with the operator, David in this case. Weeks it's been used daily, and they've been seeing hits and engagements on an hourly basis. It's obviously we know the situation out there. This has been protecting those air bases day and night from attack. So it's really come into its own. In the last few weeks. Selama beberapa pekan terakhir, Falcon Shield telah teruji secara nyata dalam melindungi pangkalan udara dari serangan yang datang hampir setiap jam. Namun tantangan besar muncul terkait tingginya biaya untuk melumpuhkan drone yang lebih murah menggunakan senjata konvensional. That's right. So in many instances for hard kill, we're using very expensive weapons to remove. Obviously, it's a threat and it's important, but the cost of those threats are much lower than the cost of the weapon to remove it. So we're doing a lot of work now to look at what alternative options there are. Directed energy weapons are particularly attractive. Pengembangan teknologi seperti senjata energi terarah atau directed energy weapon kini terus diupayakan guna menekan biaya operasional pertahanan. Meski masih membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan, inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efisien dalam menghadapi dinamika konflik modern di kawasan tersebut. Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia Tech menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.